emang itu salah aku juga sih. Sedih pol. Timur mantep banget ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube Imelda Santosa. Jadi aku udah lama banget ya nggak bikin video. Mungkin ada setahun nggak sih? Nggak tahu lah. Nggak, kayaknya berapa bulan gitu. Karena aku tuh tiba-tiba jadi nggak bersemangat gitu ya teman-teman. Nah hari ini aku mau balik lagi bikin video. Semoga ini berhasil, konsisten lagi kayak dulu. Yang pasti aku mau kembali bagikan keseharian aku ke kalian ya. Jadi buat teman-teman yang udah lama nggak nonton YouTube channel aku dan nanya kapan bikin lagi, nah sekarang aku udah mulai bikin lagi, jadi kalian tonton ya. Jadi hari-hari ini tuh di sekitar rumah aku lagi banyak pembangunan, jadi itu juga bikin videonya tuh rada berisik ya, jadi nggak apa-apa ya. Nah, tadi pagi baru hujan. Memang beberapa hari ini hujannya itu rutin tiap hari. Jadi aku nggak perlu siram tanaman ya. Tapi minusnya udaranya jadi dingin dan aku pilek terus. Tapi nggak apa-apa, aku suka udara dingin ini. Vibes-nya tuh jadi kayak di Dieng, tau gak sih kalau lihat tanaman aku? Kayak lihat tanaman di kebun Dieng. Jadi ini aku mau beresin dulu kerjaan aku ya. Beresin stok dulu. Biar bisa rapi dikerjainnya nanti malam. Ya jadi inilah barang dagangan aku ya. Buat yang penasaran pekerjaan aku apa. Aku tuh jualan baju di e-commerce ya guys. Macem-macem model bajunya dan semuanya itu aku bikin sendiri. Belum dibantu sama orang karena belum nemu orang yang cocok. Jadi makanya kalau kalian perhatiin di video-video yang lalu, kalian tuh bisa lihat manekin di kamar aku. Ini manekin. Karena aku emang pekerjaannya berhubungan dengan fashion teman-teman. Gitu. Dan itu juga yang bikin aku bingung ya bagi waktu sama bikin YouTube. Makanya sekarang aku pikir aku mau bikin video yang lebih tentang keseharian aku. Jadi kalian tahu gimana sih hari-harinya aku. Tapi tentunya akan tetap berkebun ya. Karena aku juga emang suka berkebun dan rutin berkebun gitu teman-teman. Oke, pekerjaan barusan udah aku cicil. Sekarang aku mau ke bawah dulu. Saking mendungnya jadi dapur ini selalu gelap sekarang. Ini menu makan siang aku ya. Ini tuh gulai kepala kakap. Gulai tapi tanpa santan ini. Dan ini juga ada sayur apa ya? Oh ini kayak bunga bawang gitu ya teman-teman. Oh. Dan wajib banget pakai cengek ya. Kalau makan kayak gituan tapi nggak pakai cengek tuh rasanya kurang gitu. Siapa coba di sini yang sama kayak aku suka makan pakai cengek? Oh ini ada yang udah dibuka guys, ini aja. Suka makan pakai cengek mentah karena beberapa orang nggak bisa lo makan cengek mentah katanya lebih pedas. Wow, udah cuci dulu ya.
Oke teman-teman, mari kita makan. Makanannya sudah siap. Ya, kulkasnya bunyi. Jadi ini udah aku kasih cengek ya. Aku nggak bisa kalau makan ginian tanpa cengek. Wow. Lihat ini kepala kakapnya ya. Wow, menarik banget. Memang kalau di rumah aku ini pada suka sama kepala kakap ya. Kepala kakap yang dibikin bumbu kuning gini. Walaupun emang rada susah makannya. Perlu skill gitu ya. Tapi ini enak banget, dagingnya lembut banget. Enak banget. Mantap. Ini nyoba sayurannya, bunga bawangnya. Oseng manis pedas gitu. Rasa bawang banget, mantap. Cuma bedanya kalau misalnya jadi kepala kakap gini kan sering ada di rumah makan Padang ya. Cuma bedanya kalau di rumah aku tuh dia nggak pakai santan dan juga minyaknya tuh nggak banyak karena di rumah itu lagi pada jaga kesehatan, jadi nggak terlalu makan yang minyak-minyak tepung-tepung kayak gitu deh. Daging kepala itu menurut aku lebih lembut ya, apalagi kalau kakap. Siapa yang di sini juga suka sama kepala kakap? Coba kalau kalian suka masaknya kayak gimana? Siapa tahu nanti aku ada resep baru, aku bisa bikin menu yang baru di rumah aku gitu. Sebenarnya kalau makan kayak gini tuh boros nasi, tapi aku juga lagi diet jadi harus eling ya, harus sadar diri. Oke, aku lanjut makan dulu ya teman-teman. Udah beres makan dan sekarang aku mau unboxing paket aku. Ini aku beli sesuatu barang yang sangat berguna ya. Dan siapa tahu kalian juga perlu barang seperti ini. Tada! Jadi ini tuh adalah pencukur bulu elektrik. Karena bulu kaki aku tuh nggak seperti cewek-cewek pada umumnya ya. Jadi aku perlu barang seperti ini gitu. Kita lihat ya isinya ada apa. Salah guys. Jadi ini bawaannya nih. Dapat. Nah ini alatnya. Wow, cantik banget, warnanya pinky gitu. Gedenya sekitar telapak tangan, lebih dikit lah ya.
Nah terus ini ada krim untuk moisturizer. Jadi kalau saya habis cukur bisa pakai ini biar kulitnya nggak kering gitu ya. Ini ada buku panduannya. Terus ini sikat untuk bersihin. Aku juga belum coba sih gimana caranya, aku belum paham ya. Dan plusnya lagi dia itu dicas. Jadinya nggak ribet-ribet harus gonta-ganti HP, gonta-ganti baterai ya. Itu pakai tipe yang USB gini. Gitu deh. Kita coba dulu ya. Jadi ini tuh ada 2 kepala. Yang satu nih kayak gini. Kayaknya bisa buat rambut deh. Nah, yang satunya lagi ini. Yang kayaknya bakal sering aku pakai nih. Nah, di sini ada indikator baterainya dan udah digital. Cobain ya guys. Ke bulu kaki aku. Ternyata kalau misalnya dipencet sekali, nanti dia yang nyala yang ini, pencet lagi nanti yang nyala baliknya. Nah, ini lebih jos nih. Kalau misalnya pakai yang pendek, kita lihat ya. Lihat. Betapa mudahnya menghempaskan bulu-bulu kakiku ini. Dan ini tuh nggak sakit sama sekali ya. Benar-benar nggak sakit. Langsung mulus guys. Lihat ini. Mantap. Mantap banget ini. Recommended banget kalau kalian mau barang seperti yang aku punya ini. Nanti aku tulis linknya di kolom deskripsi ya. Itu udah paling trusted dan harganya itu murah, apalagi banyak promonya ya. Kalian bisa cek langsung aja di link yang aku tulis di deskripsi nanti. Wah, bagus banget. Bagus banget hasilnya. Nggak bikin iritasi juga. Convenience Jepang biasanya ada yang spaghetti. Oke guys, jadi ini tuh udah sore hari ya. Tadi aku udah sempat kerja. Nah sekarang aku pingin ke kebun. Kalian udah lama banget nggak lihat kebun aku. Walaupun perkembangannya belum terlalu banyak, tapi ada satu tumbuhan yang kalian harus lihat. Nah, ini adalah tanaman Mentimuni hibrida. Lihat teman-teman. Jadi ini adalah pertama kali aku tanam timun ya. Dan aku seneng banget. Ini tuh aku tanamnya di bulan September 2025 kemarin dan sekarang udah bulan Januari ya. Berarti sekitar udah 5 bulan. Tanamannya itu berkali-kali mati hidup. Tapi akhirnya ada juga nih bakal buah timunnya. Ini ada 1,
Ada 2. Wow. Ternyata buah timun itu pas mudanya kayak gini tajam-tajam ya. Biar kita semua tahu. Selain itu aku juga tanam kemangi. Nah ini adalah kemangi aku tanam dari bibit. Batangnya kecil-kecil gini, nggak bisa gede karena ditanamnya di polybag kecil. Nah sedangkan aku coba di sini, coba main tancap aja dari lalapan. Nih yang tumbuh yang ini nih. Yang depan ini kayaknya aku kepanjangan ya yang aku tanam ini, jadi dia nggak tumbuh-tumbuh. Jadi kemangi itu gampang banget nanamnya, tinggal tancap aja dia tumbuh. Ini juga yang tancap. Jadi dari sini aku potong, aku tancap ke sini tuh tumbuh, padahal nggak ada akarnya, cuman batang aja. Gitu deh. Dan di sini juga ada tanaman sawi pahit, tapi nggak tahu kenapa tanaman sawi pahit aku ini tuh terlalu dimakanin sama serangga. Jadi ini tuh bukan ulet ya. Aku waktu itu pernah nemu serangga hijau gitu. Nih ada di dalam sini nih, kelihatan nggak? Ih. Di sini tuh ada serangga hijau. Nah serangga ini yang makanin sawinya aku. Bingung sih. Udahlah biarin aja. Nah ini adalah tanaman daun bawang aku. Makin lama dia makin kecil. Walaupun udah panen dengan cara yang disarankan orang-orang, tapi tetap kecil. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini masih bisa dipakai soalnya. Dan di sini ada seledri. Nah gitu deh kebun aku. Jadi sekarang itu aku lebih sering berkebunnya tuh di depan karena aku lagi takut ke belakang rumah aku. Tapi berhubung ini baru dicukur ya si kebunnya, jadi aku berani deh ke belakang. Lihat nih, ini tuh baru dibersihin sama tukang kebun komplek, jadi bersih rapih gitu ya. Wah tapi tidak, masa jalan yang di belakang dibongkar sih? Padahal itu gue beli weh. Ya nangis guys, aku sedih banget, masa jalan yang aku bikin di sini dibongkar. Pengen nangis padahal susah banget masangnya. Ya udahlah, gimana lagi lah. Padahal teman-teman aku tuh taruh jalan di situ biar kalau misalnya aku ke kebun situ itu tuh nggak becek gitu. Aku udah beli weed mat sengaja dan aku tancepin dengan susah payah, tapi sama tukang kebunnya dicabut. Tapi emang itu salah aku juga sih, aku nggak liatin pas dia bersihin. Sedih banget, sedih pol. Di situ sekarang dia. Ya udah, nanti aku bakal tanam lagi deh kalau udah ada waktu ya. Yang penting nggak dibuang. Ini baju aku kotor banget ya. Ya gitulah ya teman-teman, kalau menjahit tuh benang-benang tuh nempel di badan, apalagi baju warna hitam. Nah kenapa aku hari-hari ini beberapa bulan terakhir aku takut ke belakang? Ya karena aku lagi parno sama hewan gitu. Aku takut sama tokek, takut sama cicak, dan apalagi kemarin pas tukang kebun baru bersihin itu ada ular lagi loh teman-teman. Jadi ya gitu deh. Ya emang namanya berkebun ya, kita harus terima kalau ketemu sama hewan, karena ini kan walaupun ini kebun rumah tapi ini kan alam terbuka gitu. Dan juga kalau jam-jam segini suka banyak nyamuk, makanya harus rada siang gitu. Jadi aku sering tanamnya di depan rumah aja. Jadi karena kan aku kalau misalnya aku kerja, aku sempet siram-siramnya itu cuma sore hari ya. Nah kalau di depan rumah masih aman gitu, walaupun aku siram-siramnya jam 6 juga. Jadi aku nanamnya di sini aja, dari depan rumah.
Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku hari ini. Semoga kalian suka dengan video aku dan semoga aku bisa rutin video lagi sampai hari-hari selanjutnya ya. Dadah!